Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy atau Konco Web. Kemarin kita sudah berkenalan dengan tools baru yang bernama Lovable, di mana Lovable ini memungkinkan kamu yang tidak bisa coding, yang tidak paham pemrograman untuk membuat sebuah website, bahkan sebuah aplikasi dari nol sampai jadi, sampai bagus dan bisa menghasilkan keuntungan buat kamu. Tapi kemarin website yang kita buat belum sempurna. Kita hari ini akan melanjutkan untuk menyempurnakan dari sisi mengganti ke bahasa Indonesia, karena target market website kita itu terutama orang Indonesia. Yang kedua, kemarin untuk gambar itu, untuk gambar produk belum ada gambarnya, dan di sini akan saya lihatkan bagaimana mengupload gambar di Supabase secara otomatis. Dan itu nanti juga kita akan mempelajari mengenai SEO halaman-halaman website. Nah, di sini langkah pertama tentunya kamu membuka situs Lovable Dev ini ya. Lovable Dev ini diingat-ingat domainnya lovable.dev. Ini tadi di video kita sebelumnya sudah saya perkenalkan bahwa ini adalah situs di mana kita membuat website menggunakan AI itu. Nanti kamu langsung saja ketika di Lovable Dev, kalau kamu sudah pernah login, asal kamu nggak logout, selama kamu masih login, di pojok kanan atas ini ada username kamu, dan di sini bisa kamu klik profile. Tapi kalau di sini sudah tulisannya sign in dan sign up, berarti kamu harus login lagi. Langsung saja kita klik profile. Nanti di profile ini akan terlihat proyek-proyek kita yang sudah pernah kita buat. Karena kemarin kita sudah buat website Al by Handicraft ini, nanti kita akan melanjutkan pembuatannya memakai Lovable ini. Kita tunggu dulu dia login. Kita tunggu dia masuk ke dalam Lovable. Nah, di sini kalau Anda sudah pernah buat proyek yang lain, tentunya banyak proyek-proyek lain, tapi di sini semuanya akan ditampilkan. Jadi di sini kamu bisa mengklik proyek mana yang mau kamu lanjutkan. Kemarin untuk website kita itu adalah ini, Al by Handicraft. Kita tinggal klik saja, nanti dia akan membuka editor seperti yang terakhir di video kita kemarin. Tunggu dulu dia meloading halaman tampilan websitenya, karena dia sebetulnya juga menyediakan server gratis untuk aplikasi kita, maka tunggu dulu servernya loading, sabar dulu sambil Anda mempersiapkan konsep apa yang Anda akan kerjakan. Karena perlu diingat, Lovable yang kita pakai ini versi free, itu ada batasan 5 pesan atau 5 perintah sehari. Artinya apa? Kita sehari itu dalam 24 jam bisa merintahkan dia melakukan sesuatu itu 5 kali. Nah, di langkah pertama ini saya akan membuat perubahan yang termudah, namun hasilnya cukup bisa kamu lihat dan bermanfaat sekali buat website kamu. Biasanya ketika kita menyuruh Lovable membuat sebuah website, tampilannya masih memakai bahasa Inggris seperti ini. Ini nama website kita, memang dia pakai bahasa Inggris, tapi untuk menu ini dan keterangan judul dan lain-lain ini tentunya kita ingin memakai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena nanti konsumen yang kita sasar yang mencari lewat Google itu adalah orang Indonesia. Orang Indonesia tentunya dia nanti akan mencari pakai bahasa Indonesia. Nah, ini tentu kamu bertanya, ini halaman sudah pada jadi seperti halaman home, halaman produk, halaman tentang ya about, ini tentang halaman kontak, ini semuanya sudah jadi pakai bahasa Inggris. Apa kamu harus merubah satu-satu? Tentunya tidak. Tentunya di sini kita sama saja memakai Lovable, kita memanfaatkan Lovable untuk menerjemahkan situs kita dalam bahasa Inggris, dan nanti kita akan mengedit halaman-halamannya yang seperti contohnya ini, halaman kontak ini kan dia bukan memakai alamat kita asli, tapi kita akan memakai alamat kita sendiri.
dan lain-lain. Jadi nanti tentunya di sini kamu akan saya ajarkan bagaimana merubah bahasa dan konten halaman. Langkah pertama, kamu silahkan ikuti perintah yang saya ketikkan ke dia. Yang saya ketikkan ke dia ini adalah change all website page language to bahasa Indonesia. Kelihatan ya? Kamu tuliskan saja persis seperti ini. Kalau kamu agak pintar bahasa Inggris, kamu bisa masukkan perintah yang lain. Intinya kita meminta dia merubah semua all website pages, semua halaman website ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu mengikuti perintah saya, kamu berarti tinggal klik tanda panah, dia akan berpikir, nanti dia akan memberi respon atas perintah kita seperti biasa. Kita tunggu dulu. Nah, dia sudah menjawab, sudah merespon. Saya akan menerjemahkan semua halaman website ke bahasa Indonesia. Saya akan mengupdate semua teks sambil mempertahankan fungsi-fungsi yang ada. Jadi kita nggak berubah fungsi. Di sini kita memerintahkan dia menerjemahkan. Nah, bayangkan kalau kamu menerjemahkan sendiri, tentunya itu bisa, tapi pasti kamu akan repot. Karena di sini Lovable dia ketika default membuat website pasti dia pakainya bahasa Inggris. Di sini kita memerintahkan memakai bahasa Indonesia. Kita lihat di sini dia bekerja mengedit berbagai macam halaman. Nah, di sini nanti dia akan meloading ulang halaman website kita. Kita lihat tampilannya. Nah, di sini luar biasa. Dalam sekejap website kita sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini halaman home jadi beranda, halaman produk memakai K ya, produk bukan produk. Produk. Nah, ini kategori juga jadinya semua kategori. Kalau nama produk ini tidak diterjemahkan karena dia memang termasuknya konten bukan halaman. Nanti kita bisa menggantinya di langkah berikutnya atau di video berikutnya. Terus ini juga sudah memakai rupiah mata uang. Halaman tentang juga sudah. Halaman kontak. Nah, juga sudah, dia juga pakainya namanya jalan. Nanti kita akan merubah ini tapi nanti di langkah selanjutnya. Nah, itu tadi untuk merubah ke bahasa Indonesia. Nanti di langkah selanjutnya ini lebih menarik lagi. Kita akan membuat Lovable connect dengan Supabase. Kita connect dulu, kita buka Supabase di tab sebelahnya. Kalau kamu nanti disuruh login saja. Kalau kamu tidak, berarti kamu sudah bisa membuka Supabase. Tentunya database yang kemarin di video sebelumnya yang berisi mengenai produk-produk kerajinan ya. Nah, di sini kita ingin memerintahkan dia. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana kita akan menampilkan gambar produk. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel produk di Supabase. Kalau kamu bingung cari tabel, kamu lihat ini sebelah menu yang sebelah kiri, lalu cari tabel editor. Nanti di tabel editor itu ada tabel-tabel yang berisi data kita. Nah, di sini kita langsung klik tabel produk. Products. Isinya produk-produk ya. Jadi produk pakai S, products itu artinya banyak produk. Nah, di sini kita cari kolom yang menyimpan gambar. Nah, ini gambar utama feature image, karena nanti juga ada image gallery, jadi itu gambar yang lain selain gambar utama. Nah, untuk feature image ini dia sudah ditulis oleh si Supabase, tapi ternyata ini masih gambar ini hanya URL, maksudnya ini hanya tulisan. Tapi kalau kita cari di file tidak ada, belum ada file gambar karena tabel yang menyimpan gambar itu di sini.
Nah, di sini kita akan membuat si Lovable untuk mengupdate gambar memakai gambar betulan. Nah, dilihat perintah saya. Nah, dibaca ini satu persatu. Dalam tabel produk, semua item dia punya gambar feature image yang palsu. Aku ingin untuk membuat semua image diisi oleh image asli dari image API. Jadi kalau kita biasanya membuat website itu untuk mengisi gambar, sementara itu kita ada namanya image API. Nah, ini Anda ikuti saja. Kalau perlu nanti ini saya tulis di keterangan. Ya. Dan kita tambah. Nah, ini dilihat saja tulisannya seperti ini. Anda copy saja. Kalau perlu pause video ini, Anda copy tiru kata-kata saya ini. Nah, Anda pause video ini lalu Anda tiru perintah saya ke dia. Jadi nanti kita memerintahkan dia mengambil gambar dari internet. Biar nanti ini nggak seperti ini. Ini kenapa ini seperti ini? Karena dia ini melambangkan ini image tapi dia tidak ada image-nya. Intinya seperti itu. Kita klik kalau ada pertanyaan, yes. Dia intinya apakah kamu ingin saya bantu untuk men-setting Pixabay API. Jadi istilahnya Pixabay itu adalah situs gambar gratis di mana kalau kita mau nyari gambar gratis bisa ke Pixabay. Nah, kita di sini harus menambah API dari Pixabay. Kita buka Pixabay dulu. Lalu kita mendaftar. Kita join di sini. Sign up with Google aja. Biar cepat, tidak usah pakai password. Nah, kita setelah mendaftar, kita di sini bisa melihat API kita dengan cara kita klik explore, lalu kita klik API ya. Di menu ini lihat ini, jangan salah API. Anda nggak perlu bingung API itu apa sih, API itu gimana biar kita bisa mengakses data dari aplikasi lain ya. Jadi intinya seperti itu aja. Lalu Anda ketika sudah sampai di halaman ini ya, kita view API documentation. Nah, di sini API kita sudah tertera di sini. API key yang kita perlukan itu ini. Nah, ini kita pilih semua dari awal sampai akhir, lalu kita klik kanan copy. Kita kembali ke Lovable lagi. Nah, kita add API key. Jadi kita menambahkan API key kita di add function yang ada di Supabase. Nah, kita di sini dipandu oleh Lovable. Kita nggak perlu ke Supabase. Kita di sini bisa paste di sini.
lalu kita klik submit. Dan di sini sudah ada API key added successfully. Lalu dia juga akan merespon lagi. Nah, dia sudah merespon dengan menambah semua API key ke dalam fungsi yang diperlukan. Anda nggak perlu paham itu semua, intinya dia sudah membuat cara gimana mengambil gambar dari Pixabay secara gratis, secara otomatis ya. Kita tunggu dulu sampai dia berhenti berpikir. Nah, nanti di sini petunjuknya dia itu ketika dia sudah selesai berproses, nanti kita harus klik tombol perbarui gambar produk ya. Jadi di sini dia membuat perbarui gambar produk. Kita try to fix. Kalau ada error di lovable itu jangan bingung. Jadi di sini dia biasanya memberi pop up atau peringatan di tengah sini, atau kalau kita klik show error juga bisa. Kamu tinggal klik saja, nanti dia akan memperbaiki secara otomatis. Dia selesai membuat fungsi untuk mengambil gambar dari Pixabay. Nah, di sini kita harus mengklik tombol perbarui gambar produk. Kita lihat bagaimana hasilnya, apakah berhasil. Kalau tidak, berarti nanti kita bisa meminta dia untuk memperbaiki fungsi yang kita minta. Fungsi yang kita minta yaitu kita ingin setiap produk ini dapat gambar otomatis dari Pixabay. Karena Pixabay itu adalah gudangnya gambar. Nah, di sini ada tulisan berhasil, gambar produk telah diperbaharui. Kita lihat sekarang di database apakah gambar produk sudah diperbaharui. Coba kita lihat. Kita lihat satu. Nah, di sini featured image dia sudah. Nah, ya di sini tadi belum berubah, ini ternyata langsung berubah. Nah, di sini sudah berubah. Ya, jadi feature image tadinya dia hanya dummy saja, sekarang dia gambarnya online. Sekarang kita lihat caranya gimana kok. Nah, ini ternyata tidak perlu kita reload, dia sudah mengganti gambar. Nah, itu ya, jadi simple. Kalau kamu menerapkan sendiri dan kamu seorang programmer, kamu tentu bisa mengambil gambar otomatis dari Pixabay, tapi Lovable membuatnya lebih praktis dengan memerintahkan dia membuat fungsi di Supabase untuk mengupdate database. Tapi kamu nggak perlu tahu itu semua, kamu tinggal ikuti tutorial saya untuk mengupdate gambar produk dari online. Nah, ini sekarang semua produk sudah ada gambarnya ya kan. Nah, terus langkah selanjutnya setelah kita berhasil memperbarui gambar produk, ini untuk produk ini belum bisa diklik ya. Kalau diklik pun dia belum ada apa-apa karena masih kosong. Lah, ini kita tadi mengklik salah satu produk, halamannya kosong. Kenapa? Karena halaman produk belum dibuat. Nah, kita sekarang perintahkan dia untuk membuat halaman produk. Tujuannya apa? Tujuannya dua, tentunya kalau si pembeli mau lihat produk kita, dia pasti ingin lihat detailnya ya, gambar yang lebih besar, keterangan yang lebih lengkap ya kan. Nah, terus yang kedua itu untuk SEO, untuk pencarian di Google akan lebih bagus kalau masing-masing produk ini punya halaman sendiri-sendiri. Jadi nanti produk kita akan di list di Google dan website kita akan menjadi salah satu website penjual furniture. Google akan mengetahui itu semua. Kita kembali ke indeks. Caranya kamu bisa klik ini kalau mau ganti-ganti halaman ya. Karena biasanya ada halaman yang kosong, nggak ada menunya, kita bisa klik atas ini. Kalau mau ganti halaman, nah ini kita halaman products. Ya. Nah, di sini saya perintahkan dia make details page for each products.
When user click product cards, user will see product detail page. Kamu pause saja video ini, ikuti saja perintahnya. Ini saya ada salah ketik, ini harusnya each, saya nulisnya each. Yang penting dia paham ya, jadi dia paham meskipun ada salah ketik, dia paham. Kamu pause saja dan kamu tiru perintah ini persis saja seperti punya saya. Nanti kamu masukkan di sini, ketikkan di sini seperti punya saya ini persis, nanti kamu tekan panah, nanti dia akan membuat halaman detail. Jadi kalau keinginan kita setiap produk itu kalau diklik orang masuk ke halaman detail produk itu. Jadi orang bisa melihat produk dengan lebih detail ya. Dia sudah berhasil merespon permintaan kita katanya. Dan dia sudah membuat halaman produk detail. Kalau orang klik produk ini nanti dia akan dibawa ke halaman khusus produk. Misal ini classic leather sofa, nanti produknya detail dilihat dan itu sudah sesuai SEO dan sudah mobile friendly ya menurut dia. Jadi kita coba saja, kalau ini kita klik, nah ternyata luar biasa, dia sudah terjadi ke halaman detail produk dan sudah ada material, deskripsi dan lain-lain. Tentunya ini nanti deskripsi ini perlu Anda buat panjang di database biar dia SEO friendly. Nah, luar biasa kan tutorial kali ini, kamu sudah bisa membuat website produk untuk marketing produk apapun atau jasa apapun, untuk klien kamu bisa, untuk kamu sendiri juga bisa, hanya dengan memerintahkan AI. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke detail bagaimana kita membuat halaman khusus admin yang mengelola produk, harga, dan lain-lain. Juga mengelola ketika ada orang yang mengirim pesan melalui halaman kontak. Semuanya tanpa pemrograman, hanya memakai AI. Saya kira cukup ya untuk tutorial ini. Saya lanjutkan di video selanjutnya besok. Kamu subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ilmunya pembuatan website dan aplikasi otomatis memakai AI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.